Hmm, pilih Redmi Book 15 atau Infinix InBook X1 ya. Ya, halo Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras dari Gizmologi. Dua laptop ini merupakan laptop yang lagi hot-hotnya di pertengahan tahun 2021, yaitu ada Xiaomi Redmi Book 15 sama Infinix InBook X1. Kenapa begitu? Karena keduanya ini main di range harga yang sama. Xiaomi Redmi Book 15 ini dijual 5,999 juta. Sebenarnya harga promo sih, tapi kayaknya promonya masih segitu-segitu aja. Sama Infinix InBook X1 ini ada 3 seri sebenarnya, tapi varian termurah itu harganya di 6,5 juta ke bawah. Sama-sama pendatang baru, sama-sama biasa dikenal dari smartphone-nya, sekarang rilis laptop. Nah, mana yang lebih bagus buat Gizmo Friends? Sebelum kita komparasi keduanya, jangan lupa buat kamu yang baru join, subscribe channel Gizmologi dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Dan langsung aja kita coba bandingkan kedua laptop ini dengan poin masing-masing dari artikel review yang biasa ada di gizmologi.id. Jadi kita bahas dari bagian desainnya terlebih dahulu. Oke, untuk desain mungkin kita bahas dari Xiaomi Redmi Book 15 dulu ya. Seperti yang Gizmo Friends bisa lihat di depan ini, sebenarnya ini warnanya charcoal grey. Jadi abu-abu agak gelap gitu, dia bobotnya sekitar 1,8 kg dan ketebalannya kurang dari 20 mm karena ini memang laptopnya besar, beda sama Infinix. Dan bodinya ini terbuat dari polikarbonat. Di bagian luarnya ini ada lapisan supaya lebih tahan dari goresan. Dan bagian layar ini bisa dibuka dengan satu tangan. Cuman memang tampilan seperti ini kayaknya agak boring dan kurang mencolok. Tapi ini mungkin sesuai selera dari Gizmo Friends saja ya. Nah, dari Redmi Book 15 sekarang kita beralih ke Infinix InBook X1 ya. Jadi Infinix InBook X1 ini memang terlihat lebih premium karena dia sudah gunakan material aluminium di bagian belakang dan dia ada aksen yang berbeda di bagian atas dan bawah. Seperti brush metal gitu, ada garis-garisnya. Bobotnya ini nggak sampai 1,5 kg dengan ketebalan sekitar 15 mm, jadi cukup tipis dan ringan. Beda banget sama Xiaomi karena memang layarnya lebih kecil. Untuk desain, saya harus kasih pemenangnya ke Infinix karena memang terlihat lebih atraktif dan premium. Juga ini ada dua varian warna, ada warna grey sama warna red buat Gizmo Friends yang memang ingin tampilan yang lebih mencolok. Nah, dari bagian desain kita mungkin lanjut ke bagian layarnya ya. Jadi kedua layar laptop ini sebenarnya sama-sama punya resolusi Full HD, kecerahan sampai 300 nits, dan juga panel anti glare. Jadi nggak terlalu memantulkan cahaya ketika kita pakai di luar ruangan. Cuman kelebihan lain pada Infinix ini adalah panelnya sudah IPS. Artinya kalau panel itu sudah IPS, kita bisa bebas melihat dari sudut pandang manapun. Warnanya tuh nggak terlalu berubah dan kontrasnya lebih baik. Serta ini sudah mendukung 100% sRGB, jadi lebih cocok buat content creation. Dan bezel atas, kiri, dan kanannya lebih tipis, sudah dibuat tipis, jadi dimensi laptop keseluruhan tuh nggak terlalu besar. Nah, bagaimana dengan Redmi Book 15? Kalau Redmi Book 15 ini saya rasa peruntukannya berbeda ya. Dia layarnya tuh 15,6 inch, jadi cocok buat Gizmo Friends yang memang ingin lebih banyak multitasking atau mungkin butuh laptop yang ditaruh di rumah aja, nggak terlalu dibawa kemana-mana, jadi layar besar nggak masalah. Ini layarnya 15,6 inch, jadi lebih besar, cuman panelnya itu masih TN-TFT. Well, sebenarnya harga segini tuh masih banyak juga yang pakai panel TN, cuman karena Infinix sudah IPS, jadi ini kekurangan yang cukup signifikan menurut saya karena viewing angle-nya tuh tipis dan kontrasnya tidak setinggi punya Infinix. Cuman karena dia dimensi layarnya besar, saya rasa keduanya mungkin bisa dibilang seimbang kali ya. Kalau Gizmo Friends cari panel yang paling baik, bisa pilih Infinix, tapi kalau cari yang layar lebih besar, bisa pilih punya Xiaomi. Oke, sekarang lanjut ke bagian port dan konektivitas. Kedua laptop sama-sama tentu punya port USB-A, punya jack audio, sama port charging. Cuman keunggulannya, kalau di Redmi 15 itu dia ada slot kartu SD full size, sama slot untuk kabelan. Dan kalau di sebelah satunya lagi ada HDMI, dan ini ada DC-in buat charger adapter bawaan. Nah, kalau Infinix situasi portnya itu agak beda karena di sini dia micro SD aja, jadi nggak ada slot kartu full size, sama juga nggak ada port buat LAN tadi. Cuman di bagian sebelah sini dia ada dua port USB-C di mana salah satunya itu bisa dibuat ngecas alias bisa pakai USB PD. Beda sama Redmi 15 yang sama sekali nggak ada port USB-C-nya. Plus di sini ada shutternya untuk webcam, jadi penutup webcamnya itu berbasis hardware ya. Sementara untuk keyboard di Infinix
dia ada backlit-nya, tombol powernya juga kepisah dari keyboard, sementara Redmi Book itu jadi satu. Saya nggak ngerti kenapa, padahal bodinya besar. Sama di Infinix ini juga ada sensor sidik jari, jadi kita bisa memanfaatkan Windows Hello untuk proses login yang lebih cepat. Tapi kalau di Redmi Book 15, dia keyboardnya sedikit lebih nyaman karena lebih comfy, mungkin dimensinya lebih besar, dan tentunya touchpad-nya juga lebih besar, jadi juga lebih enak sedikit. Tapi overall saya tetap prefer Infinix. Kenapa? Karena port USB-C-nya tadi ya, saya lebih membutuhkan port USB-C daripada slot kartu SD full size, dan dengan ini saya bisa bawa satu charger aja ketika keluar, bawa chargernya buat smartphone sama buat laptop. Oke, sekarang mungkin kita bahas fiturnya satu-satu kali ya, kita singgung sedikit. Jadi keduanya itu sama-sama sudah dilengkapi dengan Windows 10 Home Edition, jadi nggak perlu beli lisensi Windows lagi. Cuman masing-masing itu belum dilengkapi dengan Microsoft Office ya, jadi yang Office-nya harus beli sendiri. Webcamnya 720p, Xiaomi sama Infinix kualitasnya kurang lebih sama, nggak bagus-bagus banget tapi juga nggak jelek. Di antara webcamnya itu ada dua mikrofon di kiri dan kanannya, sama-sama omnidirectional, jadi sudah cukup banget buat Zoom meeting. Untuk speaker di Xiaomi Redmi Book ada 2, di Infinix ada 4. Kualitasnya sedikit lebih bagus Infinix, tapi kekencangannya sama. Jadi walaupun jumlah speaker lebih banyak, nggak lebih kencang daripada speaker stereo dari Xiaomi. Nah, lalu bagaimana dengan performa? Nah, performa di sini harus diunggulkan oleh Xiaomi. Kenapa? Karena sebenarnya keduanya memang sama-sama pakai prosesor Intel Core i3, RAM-nya 8GB dengan penyimpanan SSD 256GB. Xiaomi ini memang SSD-nya belum NVMe PCIe seperti di Infinix, tapi dia Core i3-nya sudah latest alias 11 Gen, sementara Infinix itu 10 Gen. Jujur, waktu penggunaan sehari-hari sebenarnya saya nggak menemukan perbedaan keduanya secara signifikan harusnya kalau buat multitasking aja. Apalagi kebetulan varian Infinix yang kami ulas itu memang yang Core i7 ya, jadi ini saya benar-benar nggak bisa compare head to head. Tapi kalau misalnya sama-sama varian Core i3, seandainya SSD-nya itu di-upgrade di Xiaomi, itu harusnya performanya bakal sedikit lebih kencang. Keduanya sama-sama pakai RAM 8GB, itu sudah soldered ya, jadi nggak bisa di-upgrade, yang bisa diganti cuman SSD-nya aja. Nah, bagian terakhir yang perlu saya singgung adalah baterainya tentu saja. Di Xiaomi Redmi 15 ini sebenarnya sama-sama bisa all day kayak Infinix, karena untuk penggunaan sehari-hari saya bisa pakai laptop ini tanpa ngecas sampai kira-kira 8 jam. Memang Infinix kadang bisa sampai 9 atau mungkin hampir 10 jam ya, jadi sedikit aja lebih irit. Tapi untuk situasi pengecasannya itu jauh lebih superior punya Infinix. Kenapa? Karena memang keduanya sama-sama mendukung 65 watt fast charging. Cuman di Xiaomi itu kamu harus bawa adapter bawaannya, dan adapter bawaannya itu agak gede, beratnya sekitar 200 gram. Jadi laptop sama adapter itu sekitar 2 kg kalau dibawa. Sementara kalau pakai Infinix, saya bisa bawa gun charger buat smartphone 65 watt. Jadi satu charger buat smartphone sama laptop, ringan, bawanya lebih gampang, dan ngecasnya sama-sama pakai kabel USB-C. Oke, jadi lebih bagus mana antara Infinix InBook X1 sama Xiaomi Redmi Book 15? Menurut saya benar-benar beda peruntukannya kali ya, karena Xiaomi Redmi Book 15 ini dia unggul di layarnya yang besar, dan performanya kalau memang butuh performa yang paling kencang di Core i3, Xiaomi pasti lebih unggul karena dia sudah 11 Gen. Cuman Infinix ini punya beberapa fitur ekstra yang menarik seperti material yang lebih bagus, dimensinya lebih kecil karena ini 14 inch, panelnya IPS, dan port USB-C yang sudah bisa charging sampai dengan sensor sidik jari, dan fitur ekstra lainnya seperti keyboardnya yang ada backlit-nya. Jadi untuk saya pribadi, saya prefer Infinix InBook X1, dan memang harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan punya Xiaomi yang harganya masih promo sampai saat ini. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan Gizmo Friends ya. Pilih layar besar dan performa yang paling oke, atau fitur-fitur ekstra menarik lainnya di Infinix. Kalau kamu punya pertanyaan seputar dua laptop ini, langsung aja drop komen di bawah atau mention kami ke Instagram dan Twitter @gizmology. Saya Pras, sampai ketemu di video-video berikutnya.